kelak. Kembali kita bersama kitab Syarah Risalati Fadlil Islam li Samahati Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan pada bab yang baru pada halaman yang ke-43. Silakan diikuti di monitor. Halaman 43. Ini adalah bab yang keempat, ya, setelah kita mengawali bab Fadlul Islam, bicara tentang bab keutamaan tentang Islam. Yang kedua adalah bab Ad-Dukhul fil Islam, bab anjuran motivasi untuk masuk ke dalam Islam, menjadi seorang Muslim. Yang ketiga bicara tentang bab Tafsir al-Islam, yaitu tentang bab penjelasan tentang Islam. Nah, pagi ini kita masuk pada bab baru, yaitu babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, maka tidak akan diterima darinya. Ayat ini sesungguhnya telah dibawakan oleh muallif kitab pada bab Ad-Dukhulu fil Islam, pada bab yang kedua, tentang anjuran kita untuk memeluk agama Islam, motivasi, dorongan agar kita menjadi seorang Muslim, agar berpegang teguh dengan agama Islam, ya. Namun kemudian pada bab ini al-muallif, ya, as-sahibul matan, kemudian menjelaskan, membawakan ayat ini, ya, untuk menjelaskan bab yang sangat agung dalam pembahasan ini, untuk menjelaskan satu hal yang sangat penting dalam bab ini, yaitu dalam surat Ali Imran ayat ke-85, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Asy-Syarih Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat yang mulia ini. Faqala hadzal babu, Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadzal babu, bab ini fihi bayanu annal Islam, dalam bab ini dijelaskan annal Islam huwa ad-dinul wahid alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin siwa. Bahwa bab ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam adalah agama satu-satunya agama, ya. Kalau satu-satunya agama artinya selain itu tidak akan diterima Allah. Satu-satunya agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak akan menerima selain dari Islam. Ini bukan klaim, ya. Tapi Allahu khaliquna, dialah Allah yang mengatakan. Ini bukan klaim sekelompok orang atau klaim tanpa ada hujjah, tidak. Tapi ini adalah sebuah kebenaran yang nyata yang dijelaskan oleh Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan sampai bahwa ketika kita mengatakan Islam adalah agama yang benar atau satu-satunya agama yang benar, ini mendeskripsikan atau mengecilkan atau ataupun menyampingkan agama lain, bukan. Dan ini memang sebuah keyakinan kita seorang Muslim bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini adalah sebuah keyakinan yang harus ada pada setiap seorang Muslim. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan wal Islamu, adapun Islam adalah huwa ma ja'at bihi rusul alaihimus salatu wassalam, yaitu apa yang dibawa oleh para rasul. Agama-agama yang dibawa oleh para rasul itu sesungguhnya adalah Islam. Fi kulli waqtin bihasabih, pada setiap waktu yang sesuai dengan zamannya. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus Allah, dia membawa risalah. Risalah yang dibawanya risalatul Islam. Nabi Isa alaihissalam diutus Allah azza wa jalla, pada waktunya dia menjadi seorang rasul, dia membawa risalatul Islam, ya. Dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya.
bahwa sesungguhnya apa yang mereka bawa adalah risalatul Islam. Lakin ya, lama bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ketika Nabi Muhammad diutus, ya, saral Islam huwa ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam adalah agama yang dibawa olehnya. Jadi dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, maka sesungguhnya risalah yang dibawa adalah risalatul Islam. Apa risalatul Islam? Fal Islamu ma'nahu, Islam secara makna artinya apa? Al-inqiyadu lillahi bita'ah. Itulah Islam. Bahwa kita tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Ini hal yang melekat pada diri setiap orang yang beriman. Setiap diri orang yang mengatakan Muslim, maka dia harus tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Al-inqiyadu lahu bita'ah. Bukan tunduk kepada yang lain. Bukan menyerahkan ibadah kita kepada yang lain. Bahwa al-Islam huwal inqiyadu lahu bita'ah. Kita serahkan kepada Allah seluruh ketaatan kita. Seluruh ibadah kita. Seluruh amal saleh kita. Seluruh kebaikan-kebaikan kita. Wal bara'atu minasyirki, dan kita melepaskan diri kita, memerdekakan diri kita dari kesyirikan. Karena belenggu kesyirikan itu adalah belenggu yang paling zalim. Belenggu dosa yang paling besar. Kesyirikan tidak ada dosa yang melebihi daripada itu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Sang Khalik, menciptakan kita, memberikan segala kebutuhan kita, mencukupkan segala kehidupan kita. Lalu kemudian pantaskah kita untuk menyembah selain Allah, atau kemudian kita menyembah Allah dan kita serikatkan makhluknya bersama Allah? Hal yang mustahil. Maka mukmin dalam akidahnya harus betul-betul menyerahkan ibadahnya kepada Allah lillah, murni dengan semurni-murninya. Kemudian itu dibersihkan dengan tidak, disempurnakan dengan tidak melakukan kesyirikan dalam kehidupan. Apalah arti seseorang salat tapi kesyirikan dia lakukan? Apa artinya dia puasa Ramadan tapi kemudian kesyirikan menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan? Tidak akan ada gunanya itu. Tidak akan ada bernilai di sisi Allah ibadah-ibadah kita. Ya. Banyak kebaikan kita lakukan tapi kemudian kesyirikan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan. Antara kemurnian ibadah kepada Allah dengan kesyirikan itu dua hal yang tak boleh bercampur. Dua hal yang tidak boleh bercampur dalam kehidupan seorang muslim. Makanya hal yang paling pokok dalam kehidupan kita apa, ikhwah fillah? Kokohkan akidah kita, kemudian jauhkan diri kita dari kesyirikan. Mulai dari mana? Mulai dari kesyirikan-kesyirikan yang paling kecil. Ar-riya, as-sum'a, gitu ya. Kita jauhkan itu dalam kehidupan kita. Mulai dari amaliyah, mulai dari fi'liyahnya. Meyakini sesuatu ini, ya jika kita lakukan kemudian ini mendatangkan ini dan itu dan seterusnya. Ya, kemudian meyakini banyak bab, banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita kesyirikan. Ya. Wa ibadatuhu hasba ma syuri'a fi kulli waqtin, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan pada setiap waktu. Artinya bahwa pada setiap nabi dan rasul berbeda. Contoh salat. Salat pada nabi-nabi sebelumnya berbeda dengan ibadah salat yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, contoh ibadah puasa Ramadan misalnya, atau puasa yang mana Allah telah katakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ibadah puasa, ibadah yang telah Allah wajibkan pada setiap umat, tapi bentuk dan waktu pelaksananya berbeda. Makanya wa ibadatuhu, tapi di sini tertulis wa ibadatihi, ya. Wallahu taala alam. Wa ibadatuhu hasba ma syuri'a fi kulli waqtin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat pada setiap waktu yang telah Allah tetapkan. Amma, kata Syekh Shalih Fauzan, ba'da bi'tsati Muhammad fa innahu sarul Islam.
Tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, maka fa innahu sarul Islam wa ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang berlaku adalah agama Islam. Jelas ya? Walaupun ada agama-agama sebelum Islam, agama samawiyah yang lainnya seperti Yahudi dan Nasrani, tapi ketika Muhammad alaihi salatu wassalam datang membawa sebuah risalah agama, maka Islam itulah agama yang berlaku. Tidak ada syariat lain yang berlaku. Ya, wala yas'u ahadan ayakhruja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh siapapun, ya, di antara kita, di antara umat ini, siapapun yang tidak ada yang boleh keluar dari syariat Muhammad SAW. Ya, kalau boleh mengatakan misalnya saya cukup nggak apa-apa saya Yahudi saja, gitu kan? Kan Yahudi sama dengan Islam, tidak benar. Atau saya tidak, atau saya cukup dengan Nasrani saja, karena dia juga merupakan agama samawi dulu. Tidak boleh. Maka siapapun yang hidup di zaman Rasulullah dan setelahnya, ya maka dia menjadi satu pilihan saja, bahwa dia harus menjadi seorang Muslim. Kalau tidak, berarti disebut dengan kafir. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka di sini wala yasa ahadan ayakhruja an ta'atihi hatta al-anbiya wa as-sabiqin. Siapapun tidak boleh keluar dari syariat Muhammad SAW. Sampai para nabi yang telah diutus sebelumnya pun. La wujida ahadun minhum ba'da bi'tsati Muhammad. Kalaulah seandainya para nabi yang diutus Allah tabaraka wa ta'ala ada setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yasa'uhu ayakhruja an ta'ati Muhammad. Maka dia enggak bisa keluar dari ketaatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan begitu mulianya syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara makhluk ini tidak boleh, ya, ada alasan untuk bisa tidak taat kepadanya. Bahkan para anbiya saja yang diutus Allah sebelumnya, andaikan ada datang, ya, hidup setelah Nabi Muhammad misalnya, ya, mereka dulu membawa risalatul Islam, maka ketika masa diutus setelah diutusnya Muhammad, mesti tunduk kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itulah Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ya, ingatlah ketika Allah mengambil sumpah dengan para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul. Ya, sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kitab dan hikmah, kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, yaitu siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada bersama kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunna, kalian beriman kepadanya dan kalian menolongnya. Ikhwah fillah. Kemudian Allah katakan, qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri, qalu aqrarna. Apakah sumpah itu, janji itu kalian ikuti? Naam, kami semua mengikuti, kami semua mengikrarkannya, kata mereka. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Lihatlah ayat ini ikhwah fillah, bahwa Allah telah menyebutkan bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia membawa sebuah risalah, maka kemudian Allah meminta untuk, ya, meyakini, mengimani dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, fa ba'da bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intahatil adyanus sabiqah, maka tidak lagi berlaku agama-agama sebelumnya. Ini kalimat ini penting. Apabila diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ketika diutusnya Muhammad SAW, maka seluruh agama samawiyah sebelum Islam, maka selesai sudah fungsi mereka, selesai sudah tugas para nabinya, bahwa agamanya sudah mansukh, dihapus Allah Subhanahu wa taala. Wantahal amalu biha, begitu juga amal-amal yang ada di dalam syariat itu juga telah selesai. Agama yang tidak lagi berlaku, seluruh amal syariatnya juga sudah selesai, tidak berlaku lagi. Wa wajibal amalu bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib mengamalkan dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya?
kalimat ini? Karena masih ada saja orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang meragukan orang-orang yang tidak berilmu tentunya, bahwa agama yang dibawanya atau agama sebelum agama Nabi Muhammad masih berlaku sampai hari ini. Tidak. Jawabannya jelas, tegas, bahwa setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah risalatul Islam, maka seluruh agama-agama sebelumnya itu selesai syariatnya, selesai amalannya, dan wajib mengamalkan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-amra lillahi jalla wa ula wa laysa al-amr li syakhsin muayyan. Karena perintahnya lillahi azza wa jal, bukan untuk seseorang. Wala lil ahwa'i wasyahawat wa raghabat, bukan untuk syahwat, bukan untuk hawa nafsu atau keinginan-keinginan tertentu. Fallahu amarakum wa amaral anbiya kullahum. Allah menyuruh kalian, memerintahkan kalian dan memerintahkan ya para nabi seluruhnya, ayyuti'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam idza bu'itsa. Ini bukan perintah siapa-siapa. Allah sang Khalik yang menyuruh kita untuk taat kepadanya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mentaati Allah atau mentaati Rasulullah adalah maknanya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika diutus Muhammad tidak ada ketaatan kepada nabi-nabi sebelumnya. Selesai sudah syariatnya. Hatta Isa alaihi salam, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, idza nazala fi akhir zaman, sampai Nabi Isa nanti. Kita tahu bahwa Nabi Isa di akhir zaman akan turun, ya, dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Karena Isa bagi kita orang-orang beriman adalah ya tidak disalib. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Ya. Maka kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan sampai nanti Isa alaihissalam idza nazala fi akhir zaman, kalau diutus nanti atau turun di akhir zaman, ya, fa innahu sayattabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengikuti Muhammad, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahkumu bi syariati Muhammad, dan ya bertahkim dan menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya bahwa hatta Isa alaihissalam di akhir zaman, ketika Allah utus, ketika kembali Allah hidupkan, ya, dan ini merupakan sekali tanda hari kiamat, maka syariat yang akan dipakai oleh beliau adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar kalau Nabi Isa nanti di akhir zaman membawa syariat baru. Karena juga masih ada orang mengatakan demikian. Nabi Muhammad tidak membawa, Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat baru. Tapi dia tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau kana akhi Musa hayyan," kalau saudaraku, karena para anbiya itu adalah bersaudara, ya. "Lau kana akhi Musa hayyan baina adhhurikum ma halalahu illa ayattabi'ani." Kalaulah Musa hidup di antara kalian, maka tidak pantas baginya untuk selain mengikuti apa yang telah aku bawa. Bayangkan itu. Kalaulah Musa ada di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah SAW, Musa, maka dia tidak akan mengikuti kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhraja Ahmad fil Musnad. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, dari sini kata Syekh Shalih Fauzan, "Falladzina yadda'una fi hadzal zaman." Ya. Orang-orang yang mengatakan di zaman ini, ya, yang memproklamirkan, yang mempromosikan, yang mengatakan annal yahudiyyata wan nasraniyyata wal islama, ya, bahwa yang mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani dan Islam, ya, kullaha adyanun sahihah. Orang-orang yang mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani, Islam seluruhnya adalah agama yang benar. Agama yang betul, masih berlaku syariatnya. Wa yunkiruna alaina takfirul yahudi wan nasara, dan mereka mengingkari bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, li'annahum indahum ala adyanin sahihatin, karena alasan mereka Yahudi Nasrani juga berada di atas agama yang benar,
Wa yattabi'unal anbiya, mereka juga mengikuti para nabi yang diutus. Ya kan? Haula'i naqulu lahum. Kita katakan kepada mereka-mereka yang selalu mengatakan perkataan ini. Kita katakan kepada mereka yang selalu menggaungkan bahwa Yahudi, Nasrani, Islam agama yang benar. Syariatnya sama dari Allah dan Nabi, mereka juga mengikuti Nabi. Nah, lalu kita katakan kepada Syekh mengatakan, kita katakan kepada mereka ini li'annahum naqulu haula'i naqulu lahum, kita katakan kepada mereka kadzabtum, kalian berdusta, kalian bohong. Humul an la yattabi'unal anbiya, mereka hari ini tidak mengikuti para nabi. Bahwa mereka mengaku mengikuti para nabi, tidak mengikuti para nabi, tidak mengikuti nabi mereka. Ya, falau kanu yattabi'unal anbiya lattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Andaikan mereka itu betul-betul mengikuti nabi yang diutus kepada mereka, maka mereka pastilah ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, pastilah mereka mengikuti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di dalam kitab mereka juga telah dijelaskan akan ada nabi di akhir zaman. Ya. Kemudian ikhwafillah, kita katakan kepada mereka bahwa kalian berdusta, kalian bohong, dan mereka itu tidak mengikuti nabi. Andaikan mereka mengikuti nabi, pastilah mereka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna alladhi yakfuru bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu kafirun bi jami'il anbiya. Siapapun yang kafir kepada atau yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang tidak beriman kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia telah kafir bi jami'il anbiya, kafir terhadap seluruh para nabi. Karena nabi yang mereka akui mengikuti itu juga mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya mereka hidup, walam yabqa ma'hu dinun, tidak ada lagi agama yang tersisa. Tidak ada yang sahih, yang bisa kita amalkan, yang bisa dijalankan syariatnya kecuali Islam. Walaysa tabi'an li ahadin minal anbiya, bukan mengikuti salah seorang dari para anbiya. Falyahudul an laisu atba'an li Musa. Perlu kita sadari, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwa orang-orang Yahudi hari ini bukanlah pengikut Nabi Musa. Jelas ya? Yang mereka mengaku hari ini adalah orang-orang Yahudi hari ini, yang mereka mengaku adalah umatnya Nabi Musa, mengimani Nabi Musa, kata Syekh Shalih Fauzan, falyahud al-an laisu atba'an li Musa. Orang Yahudi hari ini bukanlah pengikut Nabi Musa. Walan nasara atba'an li Isa. Orang-orang Nasrani hari ini juga bukan mereka pengikut Nabi Isa. Jadi jangan salah kita bahwa mereka hari ini bukan lagi pengikut Nabi Musa dan Isa. Mereka sudah melakukan tahrif, perubahan-perubahan, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dan seterusnya. Dan secara intinya bahwa ketika Islam datang sudah, syariat sebelum Nabi Muhammad mansukh. Syariat sebelum Nabi kita SAW mansukh. Lianna fatratal anbiya intahat bi bi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa fatrah masa diutusnya para nabi itu selesai dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yabqa al-yahudiyyati aw an-nasraniyyati fa innahu kafir. Yang ada hari ini, kalau dia masih dalam keadaan Yahudi dan Nasrani, maka disebut dengan kafir. Li'annahu asa Musa. Kenapa disebut kafir? Karena dia durhaka kepada Musa. Musa mengatakan kalau nanti di akhir zaman ada seorang nabi, kalian ikuti. Wa asa Isa, juga mereka durhaka kepada Isa alaihissalam. Karena nanti di dalam kitab, dalam Injil juga disebutkan akan ada seorang nabi di akhir zaman, diikuti, diimani. Tapi mereka tidak mau mengimani, mereka tetap mengatakan kalau kami adalah pengikutnya. Tapi apa yang mereka yakini dan apa yang mereka lakukan, sungguh itu telah mansukh, tidak lagi berlaku. Wa asa Muhammadan alaihi salatu wassalam,
dan durhaka juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwa fillah, wala yumkin, kata Syekh Shalih Fauzan, ayyakuna 'alal haqqi, ya, tidak mungkin dia berada di atas kebenaran, li'anna Musa wa Isa ya'muranihi, karena Musa wa Isa menyuruh umatnya bittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua di masa mereka diutus oleh Allah dengan risalah, dengan syariatnya, menekankan agar mengikuti Muhammad yang diutus di akhir zaman. Walam yaf'al, tapi mereka tidak melakukan hal itu. Durhaka apa tidak? Durhaka, ikhwah fillah. Maka alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang Islam, dengan agama yang mulia ini, agama yang hanif ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita di atasnya dan kokohkan anak cucu kita, ya. Bukan kita saja tetapi anak keturunan kita. Auladina wa auladina wa ahfadina, ya. Anak-anak kita, anak dari anak-anak kita dan cucu cicit kita. Berharap selama Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di dunia ini, ya, selama Allah tegakkan syariat ini, maka anak cucu kita tidak ada satupun yang keluar dari Islam. Amin ya rabbal alamin. Mereka tidak ada yang keluar dari Islam ini. Kokoh di atas agama yang mulia sampai ajal menjemputnya. Karena Islam adalah jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Islam adalah jalan untuk meraih surganya Allah. Tidak ada jalan untuk mendapatkan surga Allah melainkan jalan Islam. Ya, melainkan jalan Islam. Makanya kita miris di hati kita, ya. Yang namanya, ya, orang gonta-ganti masuk Islam keluar Islam, ya. Seakan hal yang sederhana bab itu. Bahkan ada orang yang menikah, dia muslim, pasangannya kafir, dan sebaliknya. Ia hidup satu rumah, seakan itulah kehidupan yang paling apa? Yang paling indah, yang paling penuh dengan ya damai dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat yang jauh. Ya, bahwa Islam itu adalah sebuah prinsip dalam kehidupan kita yang tidak boleh tawar-menawar di sana. Nah, agama kita adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan kita yang tidak boleh kita abaikan sedetik pun atau sekecil apapun. Syariatnya adalah mulia, dan seluruh syariat yang Allah tetapkan adalah untuk mengangkat harkat dan martabat kita sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan ya keadaan kita sebagai seorang manusia. Maka semoga Allah SWT kokohkan Islam di dalam diri kita, karena Allah tidak akan ridha, ya, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada siapapun yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hidup dalam keadaan Islam dan Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Allah kokohkan keimanan kita, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita, Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa meningkatkan ilmu agamanya, kemudian meningkatkan pemahamannya, serta kemudian mengamalkan dalam kehidupannya. Salah satu cara untuk menambah ilmu kita, ya, di dalam agama ini adalah dengan cara selalu belajar dan selalu menuntut ilmu. Barangkali ini yang bisa kita bahas dari penjelasan babu min qaulillah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Itulah pembahasan yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan amal dalam kehidupan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.